sukacita, pulang dengan sukacita sorak-sorak, dan membawa berkas-berkas, membawa berkat. Ini saudara Tuhan kasih. Ini orang tidak hanya menangis dan berpasif, tidak hanya sekedar berdoa. Karena kata berjalan maju ini ada tindakan, ya, ada perbuatan yang dilakukan. Kalau dikatakan saudara, pulihkanlah jalan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air, ini berdoa. Berdoa mungkin berdoa ya di tempat, bisa di tempat, kapan saja bisa, ya. Katanya berdoa. Tetapi di sini bukan lagi hanya sekadar berdoa, tetapi melakukan action. Ada tindakan yang dilakukan. Karena kalau dikatakan berjalan maju, kalau saya tetap di sini, orang tidak mengatakan saya berjalan maju. Tapi ketika saya melangkah dari tempat saya berjalan, saya melangkahkan kaki saya melangkahkan terus, ya itu namanya berjalan maju, ya. Tapi saudara kasih, kalau saya tetap di sini, saya juga bisa berdoa. Oh Tuhan, pulihkanlah jalan kami, Tuhan, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah. Oh itu saudara kasih berdoa. Tapi kenapa dilanjutkan dalam ayat selanjutnya? Setelah engkau berdoa dan benar-benar engkau ada pada Tuhan, tak dapat tiada, engkau akan terus dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan maju, bertindak. Jangan lagi hanya sekedar di tempat. Maka kita akan membawa berkat. Amin saudaraku. Jadi tindakan-tindakan kita lah yang akan membawa kita juga mengalami pemulihan-pemulihan. Bagaimana kita peduli untuk mengasihi orang lain, menabur benih. Taburlah benih firman Tuhan, taburlah kesaksian kepada orang lain, layanilah jiwa-jiwa, saksikan Yesus kepada orang lain, beritakanlah firman Tuhan, saudara Tuhan yang kasih. Maka itulah akan membawa berkat. Ya, engkau tidak akan tahu. Bisa saja orang yang kau tabur firman Tuhan, mereka selama ini sudah menanti-nanti pengharapan, menanti-nanti jawaban yang memberikan saudara Tuhan solusi dari kehidupannya. Tetapi ketika engkau datang menabur benih firman Tuhan, maka dia mendapatkan jawaban karena Tuhan turut bekerja dalam setiap kesaksian, setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan ternyata tempat apa yang kau sampaikan itu menjadi jawaban atas persoalannya. Yang selama ini dia tidak tahu dan tidak mengerti, dan pikirannya sudah buntu. Dan ketika engkau sampaikan benih firman Tuhan, itu adalah terang, itu punya kuasa, dan itu ada mujizat di dalamnya. Karena Tuhan turut meneguhkan firman-Nya, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Engkau taburkan, engkau sampaikan, dan dia mendapatkan berkat. Engkau tidak tahu, ya. Bisa saja melalui berkat yang diterimanya, yang selama ini dia tidak tahu jalan mana yang harus ditempuhnya. Lalu engkau datang membawa firman. Ada begitu banyak kesaksian hamba Tuhan dan juga orang-orang yang berkata oleh Tuhan, bahkan dia adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika dia selalu kasih taburkan firman Tuhan, hatinya mendapatkan damai sejahtera, hidupnya diberkati. Ternyata dia adalah orang yang tidak pernah mendapatkan damai sejahtera, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Nah dia berkata, ketika aku bertemu dengan hatiku berlimpah-limpah dengan damai sejahtera, aku mendapatkan sukacita yang luar biasa. Untuk apa semua hartaku? Nah, lalu berkata, aku berhutang kepada dia. Karena selama ini aku tidak tahu dan aku tidak mengerti, walaupun hartaku berlimpah-limpah. Aku tidak bisa bahagia dengan harta yang berlimpah-limpah. Ternyata aku bertemu, dan itu jalannya Tuhan berkati. Maka firman Tuhan berkata, harta kekayaan orang fasik, mereka menimbun orang berdosa, tetapi akhirnya diberikan kepada orang benar. Itu caranya. Bukan berarti tiba-tiba saudara kasih terjadi. Tidak ada jalannya. Semua ada jalannya. Amin saudaraku. Semua ada jalannya. Oleh karena itu Tuhan selalu mengatakan kepada kita, karena itulah jalan yang Tuhan bukakan kepada kita. Entahkah ya karena engkau berdoa bertaruh sungguh-sungguh pada Tuhan sampai berpuasa mendoakan orang lain saudara kasih bermasalah, dan engkau juga datang kepada dia juga dengan membawa berkat firman Tuhan dan berkat peneguhan dan berkat berdoa untuk dia. Saudara yang kasih, yang mana tidak kita tahu, tetapi firman Tuhan berkata, taburlah benih.
kepada siapapun, taburkan benih. Engkau tidak tahu. Memang engkau bukan bermaksud supaya engkau mendapatkan berkat, tetapi firman Tuhan berkata, firman ini berkata, sambil menabur benih maka pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkat. Saya tidak pernah berharap saudara kasih kalau saya memberitakan Injil atau melayani orang lain atau berdoa untuk orang lain supaya saya nanti membawa pulang berkat. Enggak. Saya melayani dengan ketulusan untuk menggenapkan amanat agung Tuhan. Karena saya percaya bahwa tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita orang percaya adalah beritakan firman. Saksikan kasih Tuhan. Engkau dipanggil, engkau dipilih adalah untuk menjadi pemberita kebenaran. Engkau mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan supaya engkau juga menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, jangan engkau terfokus kepada masalahmu yang membuat engkau terhalang menaburkan benih. Tidak ada kaitannya. Tidak ada firman Tuhan berkata kalau engkau masih bermasalah, engkau jangan memberitakan firman, tidak ada. Tapi firman Tuhan berkata baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman, saksikanlah, ya, beritakan perbuatan Tuhan. Karena bukan diri kita yang kita beritakan, tapi yang kita beritakan adalah Tuhan yang Maha Besar yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang berkuasa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, mengasihi semua orang, sanggup memulihkan semua keadaan manusia yang percaya. Engkau saudara yang kasih tidak disuruh untuk memaksa orang percaya, tidak. Tapi kata firman Tuhan, tabur, sebarkan. Dan kalau melihat karya yang sebarkan itu mereka berhaus, bawalah mereka kepada Tuhan. Haleluya saudaraku, supaya kita bertumbuh dan berbuah-buah bagi Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kasih. Mari kita akan baca dalam firman Tuhan saudaraku dalam 2 Timotius pasal 1:12. 2 Timotius pasal 1:12. Mari kita baca ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Engkau tidak perlu malu. Jikalau engkau masih mengalami ada penderitaan, kekurangan, ada persoalan dalam hidupmu, atau ada kesulitan yang kau hadapi, dan orang lain memang tahu, engkau tidak perlu malu. Tetapi yang perlu kau banggakan adalah firman Tuhan berkata bahwa engkau tahu kepada siapa aku tahu, bahwa kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku. Intinya saudara kasih, di dalam masalah persoalan penderitaan yang nabinya tidak malu, tapi justru dia bangga karena kepada siapa dia percaya, yaitu kepada Tuhan yang tidak percaya, yang sanggup memelihara dan memberkati dan menolong seluruh kehidupan kita. Haleluya. Jika engkau bersaksi memberitakan firman Tuhan, dan engkau semakin cemooh orang lain oleh karena keadaanmu, di situ Tuhan semakin cepat untuk memberikan keadaanmu. Karena Tuhan tidak mau engkau dipermalukan sebagai pekerja, sebagai pelayan-pelayan yang akhirnya engkau jadi peminta-minta, atau juga engkau akan menjadi gelandangan, atau juga menjadi orang yang tidak berharga. Tuhan tidak mau, sebab engkau pesuruh-pesuruh Tuhan. Engkau adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dalam kerajaannya. Haleluya saudaraku. Sebabnya kita selalu kasih percayakan diri kita kepada Tuhan dan yakin. Saya pernah berkata kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan, kalau Engkau tidak menolong hidup saya, bukan saya yang malu Tuhan, karena saya adalah hamba-Mu, saya adalah anak-Mu. Kalau sampai saya dipermalukan orang lain karena masalah ini, atau karena keadaanku yang berkekurangan, atau juga sampai saya dipermalukan pada waktu saya, ya, pada waktu tidak ada berkat, saudara kasih ya,
dan harus mengontrak rumah. Jangankan selaku 12 juta, 1 juta aja di tangan tidak ada. Ya, saya berperkara kepada Tuhan. Saya berkata demikian. Dan memang saudara Tuhan kasih, saya harus tetap melayani Tuhan dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga saya yakin dan berkata, kalau saya sampai dipermalukan, sampai saya diusir Tuhan dari rumah ini, membuat saya malu. Bukan saya yang malu Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang kulayani yang jadi malu nanti. Karena saya adalah anakmu, saya hamba. Dan Tuhan tidak mempermalukan. Dan memang firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mempermalukan orang benar. Amin. Dalam kitab Roma berkata, kitab suci berkata, Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita percaya terus kepada Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa terhadap kepada siapa kita percaya dan kita yakin bahwa Dia Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada kita hingga pada hari Tuhan. Apa dipercayakannya kepada saudara? Satu dipercayakannya adalah engkau bisa bersaksi. Itu kepercayaan, 1 talenta. Maka taburlah benih, tabur firman Tuhan. Perkatakan firman-firman Tuhan kepada siapapun juga dan dimanapun saja berada. Itulah tugas kita selama kita di bumi ini. Karena dunia ini sudah Tuhan kasih tidak ada berita-berita baik, sangat sedikit, sangat kecil. Kalau saudara melihat televisi semuanya, semua channel-channel televisi sangat sudah Tuhan kasih jarang. Dan kebanyakan ada berita-berita yang tidak baik, yang tidak enak didengar, bahkan berita-berita yang menakutkan. Nah, maka ketika kita datang ke tengah-tengah dunia ini, kita diizinkan Tuhan masih ada di tengah-tengah dunia yang bermasalah ini. Tujuan Tuhan supaya kita mewarnai dunia ini, supaya kita juga membawa berita baik. Karena berita yang daripada surga adalah berita yang tidak pernah pudar, berita yang tidak akan pernah lenyap. Tapi berita baik, kabar baik, itu Injil kerajaan Allah. Saudara akan kasih sertai dan kuasa. Dan bagi orang percaya dia akan mengalami mujizat. Bagi orang percaya dia akan mengalami perubahan. Dan bagi saudara yang menegurkan firman Tuhan, saudara juga diberkati oleh Tuhan bertambah-tambah kuat dan teguh. Amin. Puji Tuhan, saudara akan kasih. Jadi menabur dengan air mata. Mari saudara akan kasih kita melihat di dalam firman Tuhan berkata Mazmur pasal 30 ayat 12. Ya. Mazmur 30, sebelum Mazmur 30 kita baca Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Sama-sama kita baca juga ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih, bahwa setiap air mata kita dan sengsara kita Tuhan juga menghitung dan Tuhan membuat daftarnya. Dan firman Tuhan berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Kerap kali memang saudaraku, ketika kita mengalami ada masalah, kesengsaraan dan persoalan kesukaran, ya, lalu ketika kita melayani, di sana juga kita ketemu dengan orang-orang bermasalah, orang-orang yang punya persoalan. Karena memang itulah sudah Tuhan kasih yang kita akan layani, sementara kita pun bermasalah. Tetapi sudah Tuhan kasih bahwa di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah persoalan dunia pun yang kita masih temukan, saudaraku, seolah-olah masalah kita jadi double, persoalan kita jadi bertambah. Tetapi ternyata bahwa ketika kita bersama kasih bertambah-tambah ada beban masalah persoalan, di situ kita membuat kita semakin bisa menangis kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hanya Tuhan yang bisa memulihkan dan juga memberikan berkat. Dan kita akan mendapatkan selaku hikmat-hikmat daripada Tuhan. Jika orang lain bermasalah dan mereka juga bisa masih bertahan hidup, kenapa kita tidak percaya lebih lagi kepada Tuhan yang punya kuasa, yang dapat sanggup menolong kehidupan kita? Dan di situ selalu semakin membuat Tuhan kita memandang kepada Tuhan yang luar biasa, bahwa kita masih ya lebih berbahagia
Dan masih kita mempunyai yang sudah banget pengharapan yang lebih luar biasa, bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Dan kita makin bertambah yakin percaya bahwa persoalan kita boleh ditolong oleh Tuhan. Sebab orang lain pun yang tidak memiliki pengharapan itu kepada Tuhan, dia pun masih bertahan hidup. Maka saudara Tuhan kasih, di tengah-tengah masalah persoalan kita, maka kita pun akan semakin bertambah-tambah yakin dan teguh bahwa Tuhan pun sanggup menolong kita. Amin saudaraku. Sehingga kita pun akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kerap kali saudara Tuhan kasih ada ditambahkan masalah-masalah begitu ya. Ya, masalah tambah masalah jadi tambah masalah. Ya, tambah besar. Tetapi ternyata negatif tambah negatif jadi positif. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sering mengalami seperti itu. Memang Tuhan menyuruh kita melayani bukan orang yang tidak bermasalah. Justru orang bermasalah yang kita layani. Tetapi padahal kita pun bermasalah. Tapi apakah itu membuat kita berhenti? Apakah itu membuat kita sedang kasih menjadi semakin berputus asa? Jikalau mata kita memandang kepada Tuhan sedang kasih, Tuhan akan memberikan hikmat pengertian yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Justru kalau saudara bermasalah ketemu dengan orang yang senang-senang, saudara akan menjadi minder. Apalagi orang senang-senang itu tidak melihat saudara, melihat dengan sebelah mata. Engkau akan semakin bertambah tertekan, engkau akan semakin bertambah putus asa, dan engkau semakin bertambah malu. Karena itu saudaraku, bawalah benih firman Tuhan, taburlah kepada orang-orang bermasalah. Layanilah orang-orang yang punya persoalan. Maka persoalanmu akan menjadi positif, akan menjadi diberkati. Semua hal-hal yang negatif ditambah dengan yang negatif akan menjadi plus. Haleluya saudaraku. Ya, kita tidak tahu bahwa cara Tuhan seperti itu kadang-kadang sering sekali. Ya, itu sebabnya saudara Tuhan kasih firman berkata, jangan engkau melihat kepada angin. Jika engkau melihat kepada angin seperti seorang petani, maka dia tidak akan menabur lagi, maka dia akan berhenti. Demikian juga dalam hal kehidupanmu. Jika engkau hanya melihat angin masalah, angin persoalan, ya, engkau tidak akan pernah bisa menabur. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi saksi. Engkau tunggu sampai masalahmu tertolong, engkau tunggu sampai persoalanmu semuanya beres, tetap akan ada lagi nanti jalannya. Engkau tidak akan tetap bisa melayani. Engkau akan tetap akan dibawa lagi. Kan sudah ada berkatmu. Ayo, dahulu kan kau tidak pernah berpergian kepada keluargamu, kepada saudaramu. Oh, ini waktunya. Pergilah. Oh, ajaklah mereka jalan-jalan, ajaklah mereka bepergian. Oh, inilah waktunya. Engkau menikmati. Itu lagi. Sehingga engkau tidak akan pernah bisa lagi ada waktu untuk melayani. Saya sering melihat seperti itu. Ketika belum ada surat Tuhan kasih fasilitasnya, bersaksi, menginjil, melayani. Sesudah ada berkat-berkat fasilitas, ada berkat keuangan, ada berkat semuanya, mereka sudah diatur oleh fasilitas dan keuangan tersebut, bukan lagi diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara Tuhan kasih latih diri kita ketika kita masih dalam penderitaan. Ketika kita masih dalam persoalan, lakukanlah ini yang menjadi satu gaya kehidupan kita, sehingga kelak nanti ketika pun ada berkat-berkat keberhasilan dan juga kelimpahan, membawa berkat-berkat pulang, engkau tetap akan fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya saudaraku. Jadi jangan katakan tunggu dulu aku nanti aku berkat baru aku bersaksi. Tunggu aku kalau sudah enak-enak hidupku, baik-baik semuanya, baru nanti aku melayani, baru nanti aku mengajak jiwa-jiwa. Oh saudara Tuhan kasih, setan sudah mulai buat rancur-rancur di depan. Iblis sudah mulai taruh rintangan-rintangan supaya engkau tidak jadi sampai ke sana. Engkau dialihkan kepada hal yang lain untuk menikmati. Katanya kapan menikmati? Kan ini baru. Inilah teguran yang dulu. Sekarang waktunya menikmati. Setan memang pintar untuk mengalihkan fokus sehingga engkau tidak akan pernah lagi bisa tetap menjadi melayani dan bersaksi membawa jiwa kepada Tuhan.
Ketika engkau bermasalah serta berkata, jangan kau bersaksi, malu. Apa nanti kata orang? Mereka tahu hidupmu. Tapi jelas firman Tuhan berkata, aku tidak malu menderita dalam semuanya ini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa memeliharakan hidupku. Haleluya. Ya. Setan selalu berusaha pakai seperti seolah-olah memang untuk membela dan juga benar, tapi tujuannya adalah selalu akan berusaha merintangi untuk maju, untuk melakukan kehendak Tuhan, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan keberkatan. Setan selalu pakai semua cara. Tapi oleh karena itulah kita harus patuh kepada firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Apapun jalan kita, baik dalam kekurangan, baik dalam kelimpahan, baik dalam keadaan kita mengalami masalah atau penderitaan, mari tetap percaya, jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu memberitakan firman. Jangan malu mengajak orang lain datang kepada Yesus. Karena saudara dan saya bukan mengajak mereka untuk ikut kita, tapi kita mengajak mereka ikut Yesus. Haleluya. Kita bersaksi bukan mengajak mereka mengatakan lihat diriku, lihat berkatku, bukan. Tapi kita berkata, lihat Yesus yang mati bagimu, lihat Yesus yang juru selamat, Yesus Yesua Amasya, Dia juru selamat Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, memang pasti kan tak dapat jari, mereka pasti lihat kita. Tapi ketika mereka melihat kita, firman Tuhan jawabannya berkata, aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Mari sama-sama katakan, dua ya, aku tidak malu. Sama-sama katakan, aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku. Amin. Apa dipercayakannya kepada hidup saudara? Tuhan percayakan kepada saudara saya nafas hidup. Tuhan percayakan kepada saudara saya kekuatan, kesehatan. Kan itu semua kan dari Tuhan. Dia percayakan supaya hidup kita, tubuh kita boleh menjadi anak Tuhan. Maka dipercayakan kepada kita kesehatan, dipercayakan kepada kita nafas hidup, dipercayakan kepada kita saudara kasih. Ya, bisa kita melangkah, kita bisa mengayunkan langkah kita. Oh, ada orang sudah tidak bisa lagi mengayunkan langkahnya. Oh, berjalan saudara kasih sudah begini. Bagaimana saudara kasih? Tapi itu pun tetap bisa bersaksi. Mereka tetap bisa melayani. Ya. Jadi untuk apa dipercayakan Tuhan kepada kita tubuh yang sehat dan kuat? Untuk apa dipercayakan Tuhan kepada kita nafas hidup? Kita masih bisa menikmati makan dan minum. Kita bisa ada percayakan Tuhan sudah kasih berkat kehidupan hari pas hari. Ya. Ada tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita dipakai oleh Tuhan supaya air mata berubah menjadi sukacita dan sorak-sorai. Ada jalan Tuhan bukakan, ada berkat yang Tuhan bukakan, ya, ada akses-akses yang Tuhan bukakan kepada kita, karena Tuhan yang punya jalan, ya, Dia jalan itu, Dia kebenaran itu, jalan tertutup pun bisa dibukakannya. Amin. Puji Tuhan. Ayat terakhir masih dibaca Mazmur 30 ayat 12. Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Puji Tuhan saudaraku, di sini suatu keyakinan, suatu komitmen. Ketika Tuhan sudah kasih mengubah air mata menjadi mata air, ketika Tuhan mengubah ratapan menjadi tarian dan pujian, saudara kasih, ketika Tuhan mengikat pinggang kita dengan sukacita, harus ada komitmen kepada Tuhan. Bagian kita adalah supaya selalu kita memuliakan nama Tuhan, supaya kita jangan berdiam diri, supaya kita jangan stagnasi, tapi supaya kita tetap bertindak
bereaksi, bertindak, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan supaya jiwa menjadikan mas berguru dan jangan berdiam diri. Tetap melakukan yang baik, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan supaya kita juga tetap menyanyikan mazmur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jadi dari berbagai masalah, penderitaan, persoalan, bahkan duka cita, kita memuji Tuhan. Karena kita sudah melatih diri kita. Maka sampai pun Tuhan mengubah menjadi tarian dan sukacita, sorak-sorak kemenangan, berkah-berkah yang melimpah, tetap itu ada pada kita. Amin. Karena itu sudah menjadi gaya hidup. Karena selalu kita melatih. Karena kita melatih diri kita sudah kasih dari kekurangan, dari masalah persoalan, maka itu akhirnya menjadi gaya hidup yang tidak bisa lagi terlepas. Ya. Menjadi kebiasaan. Apa yang selalu dia lakukan dengan rutin, maka itu menjadi kebiasaan. Lalu kalau itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup, maka gaya hidup kita baik sudah Tuhan kasih nanti pun ketika diberkati dan berlimpah-limpah, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, semua sudah diberkati, semua kita sudah ada di pinggang kita, selalu ada sukacita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan menghadapi segala apapun juga tetap ada sukacita kemenangan. Ya, karena bukan hanya karena berkat itu kita bersukacita, tapi kita bersukacita karena Tuhan. Plus berkat-berkat yang diberi, yang menambah sukacita kita, plus perubahan-perubahan semua kehidupan, ya, menambah lagi sukacita yang penuh. Dan Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang merampas daripada sukacita itu. Haleluya saudaraku. Jadi Tuhan memberkati. Jadi hasil akhirnya adalah menuai berkat dengan sorak-sorai dan tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan, dunia bisa menuai berkat-berkat tetapi membuat dia jauh daripada Tuhan. Tuhan mau kita bukan seperti itu, tapi Tuhan mau kita yang akhirnya menuai berkat sukacita, sorak-sorai kelimpahan, dan kita tetap ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara Tuhan kasih, kita berkata, Tuhan Yesus yang baik, ini aku, Engkau tilik hatiku, Engkau lihat semua pribadiku, semua yang ada di dalam kehidupanku, tidak ada yang terselubung di mata Tuhan. Aku datang kepada Engkau, menyerahkan semuanya, dan aku percaya bahwa Tuhan berkuasa memeliharakan hidupku. Dan pakailah aku Tuhan untuk tak boleh melakukan yang baik. Bukanlah mataku memandang kepada visi, memandang kepada firman Tuhan, di balik daripada masalah atau penderitaan atau tangisan, pasti akan Tuhan sediakan. Ada sorak-sorak kemenangan, ada berkat-berkat kelimpahan, ada kemuliaan. Tuhanlah aku melatih diriku untuk selalu mau bersyukur dan berdoa tetap kepada Tuhan, melakukan yang terbaik dan berjalan maju, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, kepada kebenaran. Dan biarlah saya berjalan maju, melakukan tindakan untuk bersaksi, menabur benih firman kepada banyak orang lain di tengah-tengah dunia bermasalah ini. Pakailah hidupku Tuhan, menyampaikan kebenaran firman, dan aku tidak malu di dalam masalah penderitaanku. Aku bangga punya Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Hai engkau roh jahat, tipu muslihat iblis, yang mengatakan malu bersaksi, yang mengatakan tentang masalah persoalanku, dalam nama Yesus, beranjak engkau, pergi di dalam nama Yesus. Engkau penipu, engkau pendusta iblis, yang merintangi aku untuk memberitakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku tetap menjadi alat bagi Tuhan dengan mulut bibirku, dengan setiap langkah tindakanku untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang
dimanapun saya berada. Tuhan pimpin saya, pertemukan dengan jiwa-jiwa. Pakai saya Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah untuk menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita, surah kasih ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus yang ada di rumah atau dimanapun juga, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tangisanmu kalau bukan dalam Tuhan itu adalah air mata buaya. Tetapi kalau engkau menangis dan engkau ada dalam Tuhan, dan engkau ada di kaki Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan dan engkau yakin Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, maka itulah yang akan menjadi berkat. Dan Tuhan akan mendaftarkan air mata itu di dalam daftar Tuhan. Dan sengsaramu pun akan dihitung-hitung oleh Tuhan, karena engkau adalah Sion, umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan, terima keselamatan lahir baru, supaya engkau benar-benar menjadi anak kepunyaan Tuhan, menjadi milik kerajaan surga. Katakanlah doa yang demikian. Tuhan Yesus yang baik, aku mengaku orang berdosa, aku butuh juru selamat. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, aku menerima pengorbanan Tuhan Yesus, mengampuni semua dosaku dan kesalahanku. Aku membuka hatiku, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa, Engkaulah Guru, Engkaulah Penyelamat dalam hidupku. Tuliskan namaku dalam buku kehidupan di surga yang kekal. Kelak aku meninggalkan dunia ini, aku percaya pasti menuju kepada surga. Aku serahkan semua beban masalahku, persoalanku kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan semua masalah persoalanku dan mengubah air mata menjadi sukacita, sorak-sorak kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menolong setiap masalahku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya firman-Mu, iya dan amin. Biarlah kita percaya firman Tuhan ini, iya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, sorak-sorak kemenangan, kain kalung menjadi tarian dan sukacita. Ada berkat kehidupan, ada berkat-berkat yang kita bawa pulang ketika kita berjalan maju dengan Tuhan, ketika kita setia berdoa dan kita melakukan kehendak Tuhan, melayani dan mengasihi Tuhan. Hurrabasinggira marabasana. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
mengikat pinggamu dan sukacita, membuat langkah kakimu tetap tegak berjalan dalam kebenaran, melayani Tuhan, berjalan maju, melakukan pelayanan yang terbaik. Engkau tidak akan mengurangi kemampuanmu di tengah-tengah masalah persoalanmu, tetapi justru di situ engkau semakin menambahkan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau semakin menambahkan doamu dan semangat untuk meminta pemulihan daripada Tuhan. Ada pengharapan di tengah-tengah masalah persoalan penderitaan. Jangan engkau tertipu oleh setan. Iblis itu menipu, memperdaya, yang buat engkau tetap malu dan berkabung, supaya engkau tidak bisa melihat di balik masalah persoalan itu ada kemuliaan. Mari bebaskan hidupmu, buat kayu melihat Tuhan. Di balik daripada masalah ada air mata, tetapi ada di baliknya kemuliaan sukacita sorak-sorak kemenangan. Ampunilah kami Tuhan, umat-Mu, Sion, umat tebusan Tuhan. Di tengah-tengah masalah persoalan kami mengurangi melakukan terbaik kepada Tuhan. Kami kurang bersekutu, kami kurang melakukan sukacita pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan menyelidiki setiap hati dan jiwa seluruh hidup kami Bapa. Mari datang berperkara berserah kepada Tuhan sampai setiap pribadi berdoa. Mari bersekutu dengan Tuhan. Dia rindu untuk kita bersekutu dengan Dia di tengah-tengah masalah pribadi-pribadimu. Tuhan rindu engkau berkata-kata bersekutu dengan Tuhan.
situasi dan persoalan yang mengurangi kami mengasihi Tuhan, yang mengurangi kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas kami bersaksi melayani. Ampunilah kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, kembalikan kami kepada kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Sama seperti ketika Kau memanggil kami Tuhan di tengah masalah persoalan kami begitu bergaya-gaya bersama, kami bersungguh-sungguh, dan kami berani keberanian memberitakan kasih-Mu, memberitakan firman-Mu. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan, pulihkanlah hidup kami Bapa mengasihi-Mu. Pakailah kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Bapa, jamah kami semuanya, berkatilah kami semuanya, baikkan tempat ini pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dan juga umat-Mu, dan juga yang di rumah Tuhan. Kau pulihkanlah mereka untuk datang melangkah ke rumah Tuhan. Engkau telah memberikan mereka, telah mempercayakan kehidupan kepada mereka, kesehatan dan perlindungan. Bila mereka tidak takut melangkah, mereka tidak gentar, dan mereka sudah biasa untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Melalui langkah mereka maju, berjalan maju ke rumah Tuhan, berjalan maju untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, mengasihi-Mu dan melayani Engkau. Bangkitkanlah kami umat-Mu semuanya Tuhan, umat tebusan Tuhan. Bila dunia berkata bahwa Tuhan melakukan perkara besar di tengah-tengah umat Tuhan yang berani berjalan maju di tengah masalah penderitaan dunia ini, melangkah untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan melalui langkah setiap kehidupan umat Tuhan yang akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kepadamu, teguhkanlah firman-Mu bagi kami, bahwa orang berjalan maju sambil menangis dan sambil menabur benih akan pulang dengan membawa sukacita sorak-sorak dan membawa berkat-berkat. Orang yang berjalan maju sambil menangis dan menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Bila kami mengerti apa yang kami lakukan ketika kami ada di dalam masalah, ketika ada dalam air mata, ada dalam penderitaan, kami tidak hanya sekedar berdua, tetapi kami berjalan maju, kami bertumbuh, kami bertambah-tambah maju, mengembangkan karunia potensi talenta untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah, urapilah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ayah Engkau segala kemudian setan roh jahat kau penipu, tipu muslihat iblis, kau tidak berkuasa dalam nama Yesus. Tidak berkuasa kau untuk menipu anak-anak Tuhan yang buat kehidupannya merasa malu sehingga tidak menjadi saksi. Hancurkan segala perbuatan setan dalam nama Yesus Kristus. Teraikanlah dalam setiap kehidupan kami bahwa yang kami percayai, yang kami yakini teguh di dalam hidup kami menjadi pembela yang ada di pihak kami adalah Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kami dan juga yang berkuasa untuk memulihkan segala keadaan kami, mengubah duka cita menjadi sukacita, kayu kamu menjadi tarian dan pujian, oh kekurangan menjadi berkat yang melimpah. Haleluya, haleluya. Urabatan arabasikin, arabatan arabasikin, arabasana. Di dalam nama Yesus, semua keadaan yang tidak baik diubah menjadi semua yang baik, yang luar biasa, lebih daripada apa yang kami pikirkan, yang kami harapkan. Karena Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, kaya segala sesuatu. Oh Tuhan, berlimpah segala hikmat dan kekayaan kemuliaan. Dan Tuhan yang mau mempermuliakan umatnya, Tuhan mau mengagukan umat tebusannya, Tuhan mau umatnya menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kita berkata amin. Tuhan memberkati. Haleluya saudaraku, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Hari kita sudah pakai tetap setia kepada Tuhan, dan tetap kita bertumbuh dalam Tuhan.
melangkah maju dengan tindakan kita, langkah lagi kita yang Tuhan akan perhatikan sebagai bukti daripada bagaimana kita akan terus mempercayai Tuhan yang melindungi, yang memelihara hidup kita di tengah-tengah dunia yang bermasalah ini. Puji nama Tuhan, saudaraku, kami nantikan Bapak dan Ibu yang ada di rumah untuk boleh datang bergabung bersama-sama dan ibadah kita tentang protokol kesehatan. Dan saudara melangkah maju, terus akan melakukan pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita sudah kita beri, hidup kita telah beri, dan saatnya tiba kita memberikan bagian berkat-berkat yang kita tabur untuk menjadi jalan berkat Tuhan, untuk mencukupi segala kebutuhan kita dalam rumah Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya. Engkau Tuhan melimpahi kami dengan segala berkat kasih karunia Bapa Surgawi dengan kekayaan kemuliaan Bapa, memenuhi segala kebutuhan kami. Bahwa Engkau Tuhan sanggup, Engkau menyediakan Allah Jehovah Jireh. Dalam nama Yesus Kristus lebih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Engkau sembuhkan yang sakit, Allah Jehovah Rafa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah segala Tuhan penyembuh yang luar biasa. Engkau Tuhan memberkati segala kebutuhan keperluan, segala terselubih Tuhan, kekurangan umat Tuhan, Engkau Tuhan memenuhi mencukupinya, bahkan melimpahi, bertambah-tambah lagi limpah ruah terselubih itu menjadi berkat-Mu. Tuhan memberkati semua terselubih